Bapak Ibu sekalian, cuaca belakangan ini sering nggak menentu. Kadang panas, kadang dingin, bahkan membuat tubuh merasa kurang nyaman. Melihat kebutuhan itu, HNI menghadirkan teh Adeni, minuman teh fungsional yang memadukan teh hitam pilihan dengan rempah-rempah berkualitas seperti jahe merah, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan lada hitam. Apa sih yang membuat teh Adeni berbeda? Pertama, rasa otentik perpaduan teh hitam dan kayu manis yang menggugah selera. Yang kedua, rempah-rempahnya, jahe, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan lada hitam yang mendukung kesehatan tubuh. Singkatnya, teh Adeni adalah minuman herbal yang menghadirkan relaksasi, kehangatan, dan daya tahan tubuh dalam satu cangkir. Teh Adeni, teh pilihan untuk keluarga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita resmikan produk baru HNI, Teh Adeni, yang harapannya akan menjadi teman hangat keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertemuan tak terduga, lahirlah cerita yang abadi. Dari secangkir teh, tumbuh rasa yang hangat, sederhana namun bermakna. Teh Adeni dari HNI hadir bukan hanya sebagai minuman, tapi sebagai pengikat kebersamaan. Teh Adeni HNI, teman hangat keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kemudahan bagi kita hingga kita sampai pada hari yang bersejarah ini. Alhamdulillah, saya sangat senang atas peluncuran produk baru HNI, yakni Teh Adeni. Teh Adeni merupakan perpaduan istimewa antara teh hitam pilihan dengan rempah-rempah Nusantara seperti jahe, kayu manis, lada hitam, cengkeh, dan kapulaga. Ini merupakan kombinasi yang menghadirkan rasa hangat dengan aroma yang otentik serta memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Dengan segala keunggulan ini, kami percaya Adeni akan menjadi produk kebanggaan yang mampu memberi nilai tambah kesehatan bagi masyarakat, diterima dengan baik, serta menjadi bagian penting dari perjalanan besar HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HNI di mana saja berada. USB akan memperkenalkan produk minuman herbal yang istimewa, Teh Adeni. Ini bukan teh biasa, tapi teh yang banyak manfaatnya dengan campuran rempah alami. Terdiri dari kapulaga, cengkeh, jahe merah, lada hitam, kayu manis yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Teh ini sangat baik dikonsumsi pagi dan sore hari. Ayo borong di halaman terdekat dan hni.id. PCA itu nggak cuma sekedar konsep. PCA itu adalah aksi nyata. Melakukan PCA itu membutuhkan kehangatan. Di antara yang bisa kita lakukan untuk membangun kehangatan dalam komunikasi saat PCA adalah mengkonsumsi Teh Adeni. Teh Adeni ini menarik sekali. Ketika kita hadir di tengah masyarakat, kita berjumpa, kita bertemu, sajikan Teh Adeni untuk membuka pembicaraan yang insya Allah bisa semakin menghangatkan. PCA pakai Teh Adeni. Pengen tahu nggak sih rahasia kami, couple HNI? Salah satunya adalah menjaga harmonis keluarga, yaitu dari komunikasi. Salah satu cara komunikasi yang paling mudah yaitu dengan cara ngobrol dengan istri. Teh Adeni ini bisa menjadi teman ngobrol yang nggak cuma nikmat, tapi juga sehat dan menghangatkan. Yuk kita borong Teh Adeni di halaman HNI terdekat di seluruh Indonesia. Atau di hni.id. Kenapa, Bi? Kemarin habis PCA, kayaknya kehujanan. Badan gak enak gini, kenapa ya Mia? Meriang kehujanan kemarin ya? Iya, jadi mau ngapa-ngapain tuh gak enak aja, males jadinya gitu. Pas banget, cocok. Ada yang baru nih dari HNI. Apaan tuh? Minuman hangat,
sebentar. Umi bikinin dulu ya. Oke. Nah, ini dia, Bi. Ini minuman hangat terbaru teh dari HNI, namanya teh Adeni. Oke, teh Adeni. Ini cocok banget buat menghangatkan di suasana dengan kondisi saat ini lagi musim hujan yang nggak menentu gini. Bisa buat badan lebih fit. Nah, pastinya pikiran jadi rileks, otomatis bisnis lancar. Abi cobain ya. Oke. Enak banget nih. Anget banget kan? Hangat. Gitu. Kayaknya bisa langsung fit nih. Oh. Langsung gesit lagi. Langsung ngesit PCA. Ini bisa dibeli di mana, Bu? Nah, bisa didapatkan di Halal Mart terdekat di kota Anda. Dan hni.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat HNI seluruh Indonesia. Kali ini Umi Sabil akan membedah produk baru, yaitu teh susu rempah Adeni bersama Mas Agung dari PT Hania Natura Indonesia. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Bagaimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah. Setelah kita dulu launching dari PT Hania, kita ketemu lagi untuk membedah produk baru teh susu rempah. Baik, Umi. Udah siap Mas Agung? Siap, Umi. Ya, baik, kita dengarkan paparan untuk bedah produk Adeni. Terima kasih, Umi. Ya, sama-sama. Baik, kita akan membahas terkait bedah produk teh Adeni, produk knowledge teh Adeni. Jadi ada tagline-nya, Umi. Tagline-nya itu teh Adeni, teman hangat keluarga Indonesia. Luar biasa, menjadi teman nih ya. Berarti sehari-hari. Betul sekali. Iya. Kenapa sih jadi teman keluarga hangat Indonesia? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Yes. Oke. Nah, ini ada produk, gambar produk kita ya, teh Adeni. Sangat Arabik banget nih suasananya. Kemudian herbs banget. Inilah desain produk yang kita rancang. Jadi teh Adeni itu kita mulai beranjak dari produk teh susu yang basicnya herbal, Umi. Herbal yang ada di Indonesia punya, gitu. Nah, apa saja sih herbalnya? Nanti kita akan bahas, Mi. Oke, Mi, siap-siap ya? Kita mulai pembahasan Adeni. Bersama. Nah, Umi, jadi minuman teh Adeni ini adalah minuman teh fungsional dengan kekayaan rempah-rempah, Mi. Jadi rempah-rempah herbal yang tentunya berkualitas, yang sudah kita kenal di masyarakat Indonesia. Makanya kita kasih nama teh susu rempah ya. Betul sekali. Apa aja sih, Mi, rempah yang kita masukkan ke dalam produk teh Adeni? Nah, yang pertama ada kayu manis, kemudian kapulaga, jahe. Jahenya kita menggunakan 2, Mi. Jahe merah dan jahe emprit. Wow. Kemudian ada lada hitam dan cengkeh. Cengkeh. Nah, dan kayaknya tadi ada gambar kapulaga. Betul sekali. Ada kapulaganya juga. Oke, Mi. Jadi kita desain produk teh Adeni ini aromanya itu khas dengan khas kayu manis, Mi. Yang membuat kita itu relax, Mi. Yes. Jadi konsumsinya itu bisa di malam hari untuk relaksasi, untuk kita bisa beristirahat, seperti itu. Kemudian ada teh hitam juga, black tea. Kemudian ada juga dari cengkeh, Mi, yang sangat otentik sekali. Ya. Nah, kemudian desain produk selanjutnya itu ada karakter hangat, Mi. Jadi ketika kita konsumsi teh Adeni, maka kita akan merasakan langsung instan rasa hangat di tenggorokan dan di dada kita, Mi. Jahenya itu ya. Kapolnya, jahenya, kayu manisnya. Betul. Dan satu lagi apa, Mi? Lada hitam. Lada hitamnya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian selain itu, kita juga bisa menikmati secangkir teh Adeni di pagi hari dan malam hari setelah selesai melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita. Berarti mulai aktivitas teh Adeni, selesai teh Adeni ya? Betul sekali. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Makanya tagline-nya itu adalah teh Adeni, teman hangat keluarga Indonesia. Yes. Oke, masuk, Mi, ke komposisi. Mari kita bahas terkait komposisi. Ini, Mi, komposisi yang kita gunakan. Yang pertama, secara umum memang kita menggunakan basicnya adalah teh susu. Susu, maka disebut teh susu rempah. Betul, teh susu. Nah, makanya bahan baku utama kita adalah ekstrak black tea atau teh hitam. Kemudian ada susu skim.
Selain itu Skim juga yang dipakai ya. skim. Mantap. Kemudian selain itu juga ada NDC Mi supaya menambah creamy-nya. Iya. Nah, untuk susu skim itu juga creamy. Cuman kita lebih mengambil bodinya, bodi susunya dari skim. Kemudian kita juga menggunakan madu bubuk Mi untuk salah satu pemanis. Ada madu bubuknya. Madu bubuknya juga, betul. Nah, Top. betul. Madu bubuk itu adalah pemanis alami yang berkhasiat sebagai antibakteri Mi. Iya. Gitu. Jadi kita masukkan madu bubuk ke dalam produk ini. Nah, kemudian setelah itu ada bubuk rempah herbal pilihan yang tadi kita jelaskan gitu ya. Iya. Kemudian terakhir itu di pemanis Mi. Kita menggunakan 3 pemanis. 3 pemanis. Betul. Pemanis yang pertama kita gunakan stevia Stevia. yang rendah kalori, Iya. aman untuk penderita diabetes. Itu lagi jadi favorit sekarang. Betul. Pemanis stevia. Kemudian yang kedua itu sukrosa. Tuh. Yang ketiga itu kita masih menggunakan gula. Iya. Nah, tapi kita gunakan gulanya Mi supaya aman untuk penderita diabetes. Kita gunakan gula yang sangat rendah Mi. Ya, jadi ini aman untuk kondisi yang diabetes sekalipun. Betul, betul sekali. Nah, balik lagi ke komposisi herbal tadi ada jahe merah, jahe emprit, kemudian kayu manis, kapulaga, dan cengkeh dan lada hitam. Umi. Iya. Oke, sekarang Rempah Umi. banget. Sekarang Umi kita akan melaju ke selanjutnya yaitu terkait manfaat. Iya. Kayaknya kalau manfaat Umi yang paling paham tentang herbal-herbalnya. Ayo Mas Agung, bedah dulu. Siap. Nanti kita obrolin. Diskusi bareng-bareng Iya. ya Mi. Oke Mi, kita masuk ke manfaat jahe. Jadi, kalau manfaat jahe itu di Indonesia udah sangat terkenal banget. Akrab. Betul, akrab banget. Dari masakan sampai minuman. Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau the king of herbs di Korea itu adalah ginseng, yang kita gunakan di Haniaril Kokopi ginseng, maka kita menggunakan lokal kingnya adalah jahe. Nah, di susu rempah ini afrodisiaknya banyak banget. Dari afrodisiak yang ada di jahe, dan jahenya juga ada jahe yang memang paten untuk minuman. Betul. Jahe emprit dan jahe merah juga paten untuk minuman. Afrodisiaknya kuat, jadi meningkatkan semua yang dari lesu, letih, lelah, loyo, lunglai ke gitu kan. Nah, apa itu? itu ada di jahe, dan ini afrodisiak itu yang bikin kayaknya menyala sepanjang hari. Betul, semangat banget ya Mi Iya, kalau menyala konsumsi. abangku. Itu ada di Adeni. Lanjut Mas Agung. Oke, baik Mi. Seperti yang kita kenal lah ya, kalau mengatasi batuk itu udah jahe banget lah. Iya. Mau apapun, ya obatnya kalau batuk jahe. Iya, harus Gitu. ada jahe. Rasanya kudu nambahin jahe. Betul. Kemudian setelah itu kita masuk ke mengatasi mual. Nah ini menarik nih Mi, mengatasi mual ya Mi. Terutama di jahe merah nih Mi, yang dikenal sebagai mampu mengatasi berbagai masalah pencernaan, termasuk yang disebabkan oleh lambung Mi. Nah, hampir dalam setiap keluarga kalau ada 4 orang, 2-nya masalah dengan lambung. Oh gitu ya Mi? Iya, itu biasa tuh. Kalau ada 5 orang, 3 bermasalah. Nah, kali ini menemukan jodohnya nih. Betul, betul. Nah, jahe ini dipercaya juga dapat digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan. Kemudian yang hamil itu kan suka ada mual-mual nih Mi. Iya. Itu juga termasuk salah satunya. Gitu, jadi mual-mual bisa teratasi. Nah, ini buat yang bepergian setiap hari, tapi kalau naik mobil yang ada AC-nya mabuk, pucet, ketemu nih di AC nih. Umi, ngobrolin terkait masalah lambung, itu jahe juga ternyata bisa mengatasi perut kembung Mi. Iya. Cobain Pas deh, banget. Umi, kalau misalkan konsumsi produk ini, instan banget Mi. Kalau kita konsumsi, Teh Adeni langsung gitu. itu pasti. Iya sih. Dan saya jamin itu akan terjadi. Iya, bener. Itu artinya Mi, perut yang di kita biasa kembung itu akan teratasi dengan Teh Adeni. Ada cara kerjanya ya. Jadi ketika itu masuk, kemudian mengeluarkan angin gitu ya. Betul, betul. Cara kerjanya itu adalah si jahe itu meningkatkan kinerja dari enzim-enzim pencernaan kita, Mi. Jadi sehingga proses pencernaan itu lebih efisien dan efektif. Sehingga
gas-gas yang ada di dalam lambung kita atau yang ada di dalam perut kita itu otomatis keluar, Mi. Gitu. Jadi pas kita konsumsi teh adeni, nah, itu udah otomatis. Otomatis Mi. Instannya itu. Nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama. Siapapun ngerasain itu. Betul sekali. Nah, dinanti banget nih ya. Siap. Lanjut. Selanjutnya menjaga kesehatan mulut dan bakteri, virus dan jamur. Nah, ini penting banget nih, Mi. Pas nih kan pasca COVID ya. Tuh. Seenggak-enggaknya gangguan pernafasan itu dari udara, dari polusi ini, pokoknya paru-paru tuh butuh banget nih herba ini. Betul, sangat butuh. Gitu. Jadi kalau ini instan juga, Mi. Yeah. Jadi kalau kita konsumsi teh adeni karena ada gingernya di situ, maka bakteri di dalam mulut kita itu otomatis akan tereduksi. Gitu. Sehingga kita tidak bau mulut lagi, Mi. Iya. Begitu. Jadi banyak banget manfaatnya, baru dari mulut aja sudah membantu menghilangkan bau mulut. Betul. Lanjut. Next, yang tadi Umi bahas nih, yang katanya apa tadi? Jreng atau apa? Iya. Nah, menyala abangku. Menyala abangku itu dari menjaga daya tahan tubuh. Yes. Ini adalah fungsi dari jahe juga. Nanti slide selanjutnya saya akan bahas lebih detail nih, Mi. Ada percobaan tikus-tikus gitulah. Nah, kemudian selanjutnya meredakan nyeri dan nyeri haid, tentu ya. Kemudian menghambat pertumbuhan sel kanker. Jelas itu, Mi. Nah, kalau ini bisa meredakan nyeri haid, ini bakal jadi favoritnya milenial para gadis-gadis dan ibu rumah tangga yang masih produktif ya. Ya, sangat karena betul sekali. yang namanya nyeri haid itu paling bikin nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Betul, Mi. Kalau saya istrinya juga, atau anaknya lagi serangan itu jangan diganggu deh. Itu, Mi. Itu, Mi, yang terjadi di saya, Mi. Jadi kalau saya deketin... Waktu antum haid maksudnya? Bukan, Mi. Istri saya yang haid, Mi. Istri saya yang haid, udah saya gak berani, Mi. Gak berani. Iya. Istri yang haid, anak dan suami menjauh. Betul, makanya aja deh. Buat para suami, ini adalah solusi jika istri Anda haid. Sayang anak gadis, ade nih. Lanjut. Seru nih, ditunggu banget. Lanjut. Oke, lanjut, Mi. Nah, ngobrolin terkait menjaga daya tahan tubuh, ini ada artikel terkait daya tahan tubuh yang dilakukan terhadap tikus nih, Mi. Iya. Jadi percobaannya itu ada placebo lihat tikusnya negatif. Jangan ke aku dong. Enggak, Mi. Enggak, Mi. Ada placebo negatif, kemudian ada jahe gajah, ada jahe merah, dan kafein. Kalau kafein kan sudah jelas ya, Mi. Nah, setelah dilakukan pengujian, kesimpulan menemukan bahwa jahe merah itu sangat efektif dalam daya tahan tubuh, Mi, dengan efek tonikum namanya, Mi, yang dihasilkan dari konsumsi jahe merah yang mengalami peningkatan signifikan, Mi. Waktu berenang tikus yaitu selama 27,72 detik. Gitu. Jadi sangat signifikan sekali kenaikan daya renang tikusnya. Bisa dilihat aja ya di datanya. Nanti teman-teman di rumah bisa dibandingkan antara negatif, jahe merah, kemudian jahe gajah, dan kafein yang sudah jelas peruntukannya. Gitu, Mi. Jadi kenapa kita jreng? Ya karena memang buat daya tahan tubuh. Gitu. Afrodisiaknya kuat yang bikin betul. Oke. Selanjutnya kita jalan ke produk herbs yang kedua, itu adalah kayu manis. Kayu manis. Betul. Ini ada heritage-nya kayu manis. Apa tuh, Mi? Aku nggak tahu ya, ini kayu manis dari mana. Cuman kalau kayu manis yang dikenal dari Kerinci itu punya nilai-nilai luhur yang sangat besar. Aku dapat kabar. Bentar. Kok Umi bisa nebak sih itu dari Kerinci? Ya. Kok Umi bisa nebak itu? Setauku nih, kalau memang produk itu luar biasa, dia akan mengambil kayu manis itu yang ada heritage-nya, ada nilai-nilai ribuan tahunnya itu dari Kerinci, dan Indonesia itu punya. Kerinci itu di Indonesia. Kok Umi bisa nebak sih produk bahan baku kita dari Kerinci? Emang itu? Itu. Serius itu? Serius. Wow. Ya aku kan herbalis, aku tahu. Ini pakai Kerinci benar? Pakai Kerinci. Serius? Kita ambil bahan bakunya dari Kerinci, kemudian di rekanan kita. Karena emang itu terkenal di dunia kalau buat minuman itu memang harus yang dari Kerinci. Heritage-nya ya. Gimana sih nyebutnya?
Heritage. Nah, aku nggak salah kan? Oke. Ya, aku salah juga orang tahu. lanjut Mas Agung. Aku Oke, senang banget. kebetulan Lanjut. sekali ya. Karena memang kita mengambil kita mengambil bahan baku yang benar-benar masuk ke dalam Kualitasnya. konsepnya. Betul. Ya. Karena beberapa bahan baku itu kualitasnya ada yang aromanya kurang, Ya. kemudian rasanya aduh kurang. Jadi dapet memang lah. gini, bukan kurang kayu manis nih ya, kayu manis aja nih. Untuk yang masakan dari mana khasnya, untuk yang minuman dari mana khasnya, untuk yang kue-kue dari mana, itu ada. Ada ya? Nah, kalau minuman tuh memang Kerinci punya. Iya, pas Dan lah ya. alhamdulillah ini memang lanjut. Oke, siap. Nah, baik, lanjut ke terkait manfaat kayu manis nih, Mi. Iya. Kayu manis dikenal dengan sifatnya yang antioksidan, Iya. kemudian anti Coba radang. bilang kayu, Kayu. manis. Oh, Makasih. terima kasih, Umi. Umi yang lebih manis. Minum ini lebih manis. Lebih manis. Iya. Tapi kalau minum ini kayaknya jangan lihat Umi deh. Oh gitu. Nanti kalau bahasa itunya tuh gaulnya tuh giung, Umi. Nah, Terlalu manis. Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian anti radang, Hah? anti diabetes tentunya. Wow. Keren kan? Nah, sifat-sifat tersebut berasal dari sumber senyawa penting, yaitu kumarin, asam sinamat, dan eugenol. Kan di tubuh itu nggak bisa jauh dari peradangan ya. Betul. Apalagi orang diabetes. Luka dikit, ya nggak semua orang diabetes luka jadi gangren. Tapi banyak luka gangren dari. Nah itu cocok banget kalau herba itu ada kayu manisnya. Mantap, Oke, lanjut. siap. Saya nggak akan bahas terkait mendetail nih, terkait manfaatnya. Saya akan membahas poin-poinnya saja, Siap. supaya lebih simpel aja. Iya. Yang pertama, menurunkan kadar gula darah. Ini penting banget nih, Mi. Jadi, si kayu manis itu meningkatkan efektivitas hormon insulin kita, Mi. Sehingga Masya Allah. kinerjanya hormon insulin itu lebih efektif dan efisien. Membantu banget. Betul, Masya sehingga gula kita yang ada di dalam darah, nih kandungan gulanya itu dapat dikontrol secara efektif dan efisien. Iya, oleh si kayu manis tadi. Betul, karena si kayu manisnya ibaratnya, yuk hormon insulin kerja yang benar, gitu, Mi. Jadi dia support ya. Betul, support system, Iya. gitu. Kemudian yang kedua, menjaga badan tetap ideal. Tentu ya, Mi, kalau misalkan kadar gula darah kita udah dikontrol, Iya. badan kita juga tetap ideal. Iya, coba lihat ideal kan. Lanjut. Boleh. Bisa dilihat ya, contoh kita kan banyak lah ya. Kemudian yang ketiga itu mengontrol tekanan darah. Kenapa, Mi? Karena ada kandungan kalium dan senyawa antioksidan pada kayu manis yang mampu mengurangi kadar natrium dan merendahkan ketegangan pada dinding pembuluh darah sehingga tekanan darah terkontrol. Gitu, Mi. Jadi yang hipertensi, yang hiperglikemik ketolong banget. Betul. Dengan minum tapi jadi lebih sehat. Lanjut. Lanjut ya. Yang keempat itu melawan infeksi jamur dan infeksi bakteri. Balik lagi ke yang tadi. Jadi jahenya sama bisa melawan anti jamur dan anti bakteri. Kayu manis juga ada ternyata. Iya, Jadi itu berlipat sangat ganda. berlipat ganda Iya. gitu ya. Jadi itu instan banget, Mi. Yang tadi parameternya bau mulut, minum Iya, ini insya langsung Allah terasa. langsung terasa. Gitu. Dan yang kelima anti hipertensi, sama ya dengan tekanan darah tadi. Selanjutnya manfaat kayu manis untuk kayu manis itu memiliki sifat bioaktif, Mi, yang anti diabetes dengan mekanisme sebagai inhibitor alfa, gitu. Dan amilase menghambat pencernaan pati, memodulasi respon dan sensitivitas insulin, serta menurunkan insulin resisten. Nah, senyawa yang berperan, Umi, dalam aktivitas antidiabetes pada kayu manis adalah sinamaldehid, senyawa golongan fenolik, serta senyawa lain yang seperti asam sinamat dan proantisianidin, gitu ya, Mi. Jadi itu sudah diteliti dan memang khasiatnya sangat luar biasa sekali, Umi. Ya, secara empiris, setiap kali ada yang minta resep ke Umi nih, misalnya gulanya udah 400, 500, itu selain herba-herba, Umi suruh rebus
1 jari kayu manis, direbus airnya buat nyeduh apa yang dari herba kita. Hari ini nggak usah pakai ribet, sudah ada kayu manis. Oke, keren, Ya. keren. Gitu ya. Ada juga ya. Iya, karena mensupport sistem tubuh untuk dengan teratur, nggak juk gitu turunnya. Oke. Kapulaga ini memiliki senyawa aktif yang utama yaitu flavonoid, Mi. Wah, itu kan kalau flavonoid kan udah terkenal banget lah ya. Kemudian alkaloid, terpenoid, saponin, tanin gitu ya. Dan sebagainya, Mi. Jadi kalau bisa dibilang ini sangat luar biasa sekali ya. Sifatnya itu antioksidan dan antiinflamasi, Mi. Kalau senyawa-senyawa yang kita bahas barusan. Jadi manfaat kapulaga ini salah satunya itu adalah menjaga kesehatan pencernaan. Tentu ya, Mi. Jadi dari jahe kita dapat, dari kayu manis kita dapat, kapulaga juga ditambah lagi gitu. Dan itu yang tadi disebutkan dalam kapulaga itu juga membantu banget meredakan ketika nyeri haid. Betul. Itu Di sini. cepet banget, iya. Cepet banget ya. Untuk meredakan. Ya, Oke. ketika lagi nyeri-nyeri. Jadi penyemangat saya juga nih kalau istri saya head. Iya benar, karena kan misalnya kayak kalau kita nih, kalau saya nih mempelajari produk sekali dengan bentuknya. Bentuk kapulaga itu kan ada bulat-bulat gitu, mau yang Indonesia, mau yang Arab bulat gitu ya. Nah itu biasanya untuk, makanya antioksidannya pasti tinggi. Oke. Gitu. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya mengontrol tekanan darah. Sistemnya seperti tadi ya. Kayu manis juga. Kemudian membantu detoksifikasi tubuh. Kemudian bersifat antioksidan dan antiinflamasi yang tadi ya, Mi ya. Ini semuanya juga antioksidan semua. Flavonoid, alkaloid, semua antioksidan. Dan meredakan gejala infeksi saluran pernafasan. Nah, itu tadi. Jadi termasuk kalau yang lagi batuk, flu, cepet plong karena semua yang herba tadi disebutkan itu selain peluru lendir juga peluru dahak. Betul. Peluru angin juga. Betul. Jadi juga lendir bersih juga, jadi plong pernafasan. Lanjut. Betul. Nah ini, Mi, dari review jurnalnya, jadi aktivitas farmakologi dan kadar senyawa flavonoid total dari tanaman kapulaga. Nah, ditemukan bahwa kesimpulannya itu tanaman kapulaga memiliki kandungan flavonoid dengan kandungan senyawa quercetin dan berkhasiat untuk antibakteri, antioksidan, anti diabetes, sitoksis, antiinflamasi dan anti karsinogenik. Gitu, Mi. Wah, kalau ini manfaatnya kebanyakan. Jadi kayaknya kita lanjut aja ya, Mi ya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya manfaat cengkeh. Jadi selain sebagai aroma, ternyata cengkeh juga banyak sekali manfaatnya. Dan cita rasanya juga khas dan rasa di badan juga hangat. Betul. Jadi ternyata nih, Mi, cengkeh itu bisa mengatasi tukak lambung, Mi. Jadi kalau kita punya luka gitu segala macam. Saya ada masalah lambung. Nah, ini dia solusinya. Iya. Betul. Yang kedua, mengurangi sakit gigi. Karena tadi itu sebagai dari senyawa eugenolnya, Mi. Iya. Punya efek terhadap sebagai antioksidan, anti kuman dan anti jamur, Mi. Sehingga balik lagi, Mi, yang tadi yang mulutnya bau ini bisa teratasi. Iya, karena jamur di mulut yang sering sariawan atau kan banyak orang yang mengalami putih-putih di mulut. Betul, nah, betul. ini ketemu nih anti jamurnya. Betul sekali. Ya, dari cengkeh. Dan memang dulu orang tua suka mengajarkan kalau ada nyeri gigi apa kayak ngunyah cengkeh itu. Itu tradisinya. Tradisi ya. Ketemu udah nggak usah ribet, sudah nggak usah dikunyah-kunyah langsung. Oke, lanjut. Selanjutnya menjaga kesehatan hati, gitu ya. Nah ini dari. Ada nih, jagalah hati pakai Adeni. Jadi iklan baru tuh, Mi. Lanjut. Melawan infeksi jamur dan infeksi bakteri. Tadi sudah dijelaskan lah ya. Itu lengkap sekali gitu. Dan yang terakhir meningkatkan daya tahan tubuh. Umi nyanyi, Mas Rizal ketawa tadi. Oke, selanjutnya lada hitam. Wah, kalau lada hitam ini maskotnya. Masih tunggu satu lagi, teh hitamnya. Lada hitamnya. Lada hitam dan teh hitam. Teh hitam. Oke. Nah, lada hitam itu adalah the king of herbs in Indonesia. Gitu ya, Mi. Nah, jadi kita ambil dari penelitian
kenapa sih saya bilang lada hitam itu the king? Karena dia dengan senyawa pirepinnya itu yang terdapat pada lada hitam, Umi, sangat bermanfaat untuk pertumbuhan sel kanker, Umi. Betul. Seperti kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus besar. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengurangi radikal bebas dan menekan peradangan, gitu. Peradangan sehingga sel kanker dapat dihambat. Iya. Jadi ada satu kajian dalam herba itu, kalau yang hijau itu masih anti. Jadi kayak antioksidannya tinggi, kayak semualah yang hijau ya. Kemudian kalau nanti merah itu sudah mulai kerja keras untuk darah, membantu banyak untuk darah. Kalau ungu antosianinya, jadi dia kayak melumpuhkan. Tapi kalau yang hitam itu udah punya sifat mematikan. Betul nah, sekali. Kita pakai lada hitam. Kan ada lada putih, ada lada hitam. Kita pakai lada hitam. Nah, konsep hitam dalam tumbuh-tumbuhan, manfaat itu sendiri cenderung untuk hal-hal yang sudah tinggal tingkat mematikan. Kayak habatus sauda kan jintan hitam. Betul. Jadi kalau ada ungu, ada hitam, maka hitam itu udah tingkat tertingginya gitu. Betul sekali. Nah, kita pakai lada hitam. Mantap sekali. Oke, lanjut ya. Nah, secara holistik nih Mi, manfaat adeni selain yang kita bahas sebelumnya, itu secara holistik kita akan rangkum. Ini sebenarnya nggak terlalu ini banget ya, karena manfaatnya sangat banyak sekali dari tadi yang kita bahas. Tapi kita simpulkan, jadi teh adeni itu bermanfaat menjaga tubuh tetap hangat dan nyaman saat cuaca dingin. Iya, untuk beromantisan dengan dia. Iya. Wow. Tapi ya, kan kebanyakan kita nih sekarang mobil juga udah ber-AC, kerja di ruangan AC, ya kan, kamar lagi nanti AC. Dan banyak orang yang sudah jarang ketemu matahari ya, karena sebelum jam 7 udah berangkat, udah di mobil, nanti pulang juga udah malam. Nah, teh adeni itu solusi dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun. Siap. Iya. Keren. Yang kedua, membantu meredakan batuk ringan, pilek, dan sakit tenggorokan. Jelas ya, seperti penjelasan sebelumnya. Iya. Kemudian banyak hangat-hangatnya ya. Betul. Kemudian mendukung sistem metabolisme sehat dan menjaga berat badan. Ya, jelas ya itu mah. Kaya antioksidan, antiinflamasi, menangkal radikal bebas, gitu ya. Memberikan rasa tenang dan relaksasi. Iya. Sehingga cocok dikonsumsi pada sebelum tidur. Iya. Kemudian sebagai penangkal infeksi jamur dan bakteri jahat. Jadi sehingga bau mulut bisa teratasi. Iya. Tadi ya, selain itu juga bau mulut juga pastinya nanti ke bau badan. Betul. Iya, otomatis. Otomatis ya, karena kan dari mulai mulut kan pencernaan itu mulai dari mulut sampai anus. Berarti kan bau badan juga masuk dari kategori nanti kolon ya. Iya. Nah, jadi itu bagian dari antitoksiknya. Oke, baik Umi. Seperti itu manfaat yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya kita akan melaju ke saran penyajian teh adeni ini. Iya. Jadi balik lagi ke tagline, teh adeni adalah teman hangat keluarga Indonesia. Alhamdulillah kita sudah bedah produk adeni, susu rempah adeni ini. Dari berbagai rempah yang ada di adeni sudah kita bedah tuntas dan kita akan masuk ke segmen penyajian. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan untuk pembuatan produk baru kita yaitu teh adeni sebagai teman hangat untuk keluarga Indonesia. Nah, sebelumnya sudah saya siapkan satu cangkir kecil, kemudian satu saset teh adeni dan gunting. Nah, yuk sama-sama kita bikin teh adeni di rumah. Kita buka dulu kemasan teh adeninya. Terus kita tuangkan ke dalam cangkir. Kemudian, untuk teh adeni sendiri, kita akan mengkonsumsinya dengan menambahkan air panas sebanyak 100-150 ml ke dalam cangkir. Kemudian kita aduk hingga merata. Teh adeni sudah siap untuk dikonsumsi. Nah,
buat teman-teman yang nanya kapan nih waktu terbaiknya untuk mengkonsumsi produk Teh Adeni. Nah, untuk Teh Adeni sendiri ini bisa dikonsumsi di pagi ataupun malam hari. Nah, kalau untuk pagi hari itu memberikan manfaat dalam meningkatkan stamina serta dan daya tahan tubuh. Kemudian pada malam hari dikonsumsi sebelum istirahat karena dapat merelaksasikan tubuh kita. Kemudian Teh Adeni sendiri juga bisa dikonsumsi oleh lansia, orang dewasa ataupun pekerja aktif yang memang membutuhkan stamina lebih serta ingin mendapatkan khasiat hangat dari produk Teh Adeni. Jadi Teh Adeni cocok banget buat teman hangat seluruh Indonesia. Sahabat HNI di seluruh Indonesia, telah dilonceng dan juga telah dipaparkan semua rempah-rempah komposisi yang ada di susu rempah Adeni, dan tentunya teman-teman semua sudah saatnya menjadikan ini sebagai minuman hangat, menjadi teman kita sepanjang hari. Keluarga kita, di mana saja kita berada, bersama siapa, minumnya adalah susu rempah Adeni. Ayo borong teh susu rempah Adeni di HNI ID dan Halal Mart terdekat. Teh susu rempah Adeni, teman hangat keluarga Indonesia.